Selamat datang kembali sahabat Robinstat. Hari ini kita akan membahas materi software baru menggunakan software Stata. Stata adalah salah satu software dalam statistik yang powerful untuk berbagai kegunaan, di mana Stata ini kalau dilihat secara analisis yang digunakan cukup komplit ya, dari data primer, sekunder, kemudian menggunakan berbagai metode analisis yang bisa kita gunakan nantinya. Nah, pengenalan pertama di sini saya menggunakan Stata versi 17. Jadi ini adalah tampilan Stata. Di sini nanti adalah tampilan untuk jendela output Statanya. Di sini kita mengetikkan komen ketika kita sudah hafal ya komennya apa, tanpa perlu menggunakan menu ya. Di sini nanti ada variabel-variabel yang akan kita gunakan ya, nama variabel-variabelnya. Kemudian di sini adalah nanti sintaksnya yang bisa kita gunakan. Nah, untuk awal kita akan mengenalkan bagaimana memasukkan data di dalam Stata ya, dari berbagai versi, kemudian bagaimana menganalisis deskriptif di dalam analisis statistik. Sebagaimana kita tahu bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan data, baik itu data populasi ketika kita menggunakan data populasi maupun data sampel. Penggambaran data itu dapat digunakan dengan menggunakan ukuran-ukuran statistik dan menggunakan penyajian-penyajian statistik. Ukurannya bisa melalui ukuran pemusatan seperti nilai-nilai rata-rata, nilai modus, maupun ukuran letak seperti median, persentil, desil, maupun kuartil, maupun ukuran dispersi, ukuran keragaman data seperti jangkauan, standar deviasi, varians, dan lainnya. Kemudian penyajian data bisa kita sajikan data itu dalam bentuk tabel ya, baik tabel satu arah, dua arah, maupun tabel multi arah, dan dalam bentuk grafik atau chart, baik nanti menggunakan bar chart untuk komparasi, line chart untuk lihat perkembangan atau tren, kemudian pie chart untuk lihat proporsi, histogram untuk melihat distribusi dari data. Nah, tanpa berbasa-basi, sebelum kita lanjut materi tentang Stata, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian dapat likes, komen, dan subscribe agar kita akan terus memperbarui tutorial-tutorial dalam penggunaan modul-modul maupun software-software dalam statistik. Baiklah, langkah pertama sebelum kita mengolah data lebih lanjut, kita dapat memasukkan data ya. Di dalam Stata ini ada sangat komplit ya. Pertama, kita bisa memasukkan data ketika data kita sudah tersedia dalam bentuk format Stata. Misalnya kita tinggal file open. Jadi di sini ada beberapa data yang sudah saya siapkan. Ini berbentuk data ya, .data gitu. Tinggal diklik, tinggal di OK kan, di open. Tetapi kalau kita misalkan memiliki data yang sudah disimpan dalam format lain ya, kita tidak perlu khawatir kita harus mengkonvertnya gimana ya, tinggal kita impor saja, file import. Nah, data kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk Excel kah? Dalam bentuk SPSS ya, .sub, dalam bentuk SAS gitu, atau dalam bentuk lainnya, dalam bentuk teks ya, dalam bentuk misalkan disimpan dalam Notepad, atau software yang disimpan dalam bentuk R, biasanya dalam .text. Langkah lain, ketika kita memiliki data dalam Excel, kita bisa memasukkan datanya secara langsung di spreadsheet-nya. Di sini ada komen ya, komen kita tinggal ketik aja edit. Nah, dia akan keluar untuk jendela untuk datanya di sini. Nah, kalau kita punya data tadi misalkan di Excel, di sini ini data saya contohnya saja ya, data deskriptifnya. Nah, tinggal saya copy saja dari sini, Ctrl C atau klik kanan copy. Ya, saya kembali ke Statanya, editornya ini, ya tinggal dipastekan saja. Ya, paste saja. Pastikan yang pertama itu kita pilih bahwa baris pertama merupakan kolom name-nya. Jadi sudah masuk data kita seperti ini. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dari data ini ya? Dari data ini, di sini datanya sudah masuk, ada 5 data dari nomor urut responden, kemudian variabel pendapatan, pengeluaran, gender, dan pendidikan ya. Sebagaimana kita tahu bahwa skala data itu ada dua, ada skala kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu berarti berbentuk metrik ya, berbentuk angka. Seperti di sini pendapatan dan pengeluaran. Kemudian yang kualitatif ada dua, yaitu yang berbentuk nominal, yang kita hanya bisa membedakan tanpa bisa kita urutkan seperti gender,
dan ordinal, yang selain membedakan kita bisa mengurutkan siapa lebih tinggi. Hanya saja jarak antar kategori tadi dia tidak sama, tidak harus sama gitu ya. Itu disebut dengan data yang ordinal. Jadi kedua data ini adalah data yang kualitatif atau data kategorik, atau data label, data atribut. Sementara di sini adalah data yang kuantitatif, metrik, atau data yang berupa angka. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang pertama, kita bisa membuat kode. Nah, di sini kita masih datanya berbentuk 10 ya. 10 atau di sini data pendidikan 123. Kita ingin mengkodekan bahwa gender itu 0 itu untuk perempuan, 1 itu untuk laki-laki. Atau misalkan pendidikan 1 itu untuk SMA, 2 itu untuk sarjana, yang 3 itu untuk pasca sarjana. Nah, kita dapat membuat labelnya itu dari di sini data, kemudian kita pilih di sini variable manager. Nah, di sini kita bisa membuat label untuk siapa? Labelnya untuk si gender. Nah, kita klik di sini manage. Nah, baru kita buat labelnya. Misalkan namanya untuk JK, jenis kelamin gitu ya. Nah, untuk kode 0 kita kasih labelnya perempuan. Oke, add. Untuk 1 kita kasih labelnya laki-laki. Kita add. Oke kan? Oke. Kemudian berikutnya langsung saja kita untuk misalkan pendidikan. Pendidikan kita kasih 1 untuk yang lebih kecil sama dengan SMA pendidikannya. Jadi maksimum di SMA. Kemudian 2 kita kasih kode misalkan sarjana ya, baik S1 punya diploma gitu ya, sarjana. Kemudian yang ketiga misalkan kita kasih kode pasca sarjana, S2 dan S3 atau spesialis pasca sarjana. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke di sininya. Di sini sudah kita okekan. Jadi di sini variabel gender kita kasih variabel labelnya JK. Kemudian kita apply. Begitu juga dengan pendidikan. Nah, kita kasih variabel labelnya pendidikan. Apply. Jadi dia sudah berbentuk data yang berbentuk label ya. Jadi kalau kita okekan di sini sudah, kalau kita lihat variabel editornya sudah dalam bentuk label ya. Di sini gendernya perempuan, laki-laki, pendidikannya sarjana, pasca sarjana dan SMA, lebih kecil sama dengan SMA. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang pertama tadi kita katakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif untuk data-data yang berbentuk kuantitatif ya. Jadi caranya tinggal statistik, kemudian summary, kita pilih summary statistik, kita pilih summary statistik. Nah, variabel apa saja yang ingin kita lakukan summary statistiknya? Misalkan pendapatan dan pengeluaran, kita okekan. Oke, ternyata pendapatannya dari 10 orang rata-rata 2,98 juta, yang paling kecil 1,6 juta, paling besar 5,2 juta, seperti itu ya. Nah, untuk standar deviasi bagaimana membacanya? Standar deviasi itu dibaca ketika kita membandingkan variasi data. Kalau dia satuannya sama gitu ya, misalkan pendapatan dan pengeluaran, kita tinggal membandingkan siapa yang lebih besar. Artinya variasi data pendapatan lebih besar daripada variasi data pengeluaran. Tetapi ketika satuannya berbeda, maka yang kita bandingkan jangan standar deviasinya, tapi namanya koefisien variasi. Koefisien variasi itu adalah pembagian antara standar deviasi dibagi dengan nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya untuk data yang bersifat kategorik, kita misalkan gender dan pendidikan. Nah, kita mau tahu nih berapa yang pendidikannya SMA, yang S1 dan seterusnya. Berarti kita tinggal statistik. Di sini tinggal summary, kita pilih yang berbentuk frekuensi ya. Misalkan countable gitu ya. Kita mau siapa nih kategorinya? Misalkan si gender. Oke, kita okekan. Berarti ada 5 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Begitu juga dengan ketika kita mendeskripsikan untuk variabel pendidikan ya. Variabel pendidikan berarti ada 4 orang yang pendidikannya maksimal SMA, 3 orang sarjana dan 3 orang pasca sarjana. Kemudian kita mau lebih lanjut lagi untuk kita melihat pendapatannya bagaimana kalau kita bandingkan untuk variabel kategorik dari sisi variabel yang kuantitatifnya. Jadi pendapatan dibandingkan berdasarkan gendernya. Berarti kita yang tadi statistik ya, summary statistik.
Di sini summary statistik. Nah, kita buat di sini by-nya. Nah, jadi dia di repeated by. Nah, repeated comment-nya. By apa kodenya? Misalkan by gender. Itu, atau by pendidikan sekaligus juga bisa. Gitu ya. Tapi kalau kita hanya fokus ke salah satu saja, bisa saja kita misalkan hanya ingin mau lihat yang penghasilan interest kita laki-laki. Berarti nanti tinggal tambahkan di sini. Misalkan gendernya adalah sama dengan yang pria, kode 1. Ya, kita coba satu-satu yang repeated seperti ini. Nah, jadi kita bisa membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata kalau kita lihat pendapatannya lebih besar perempuan. Ya, tapi pengeluarannya justru lebih besar yang laki-laki. Gitu. Kemudian kita juga ingin tertarik misalkan mengkombinasikan dua variabel, 2 atau 3 atau lebih lah variabel kategorik ya. Tadi kita lihat misalkan bagaimana kaitan antara gender dengan pendidikan, nanti misalkan juga antara gender dengan status pernikahan, seperti itu ya. Nah, di situ bisa kita lihat dari statistik, kita pilih summary, kita pilih yang frekuensi tabel, kita pilih yang two way. Nah, two way. Jadi di sini row-nya apa? Misalkan row-nya adalah gender, kita bandingkan dengan pendapatan ya. Gender misalnya dengan pendidikan ya. Nanti ukur-ukuran ini akan kita bahas, yang ini nanti di analisis korelasi. Nah, kemudian apa aja yang mau kita list di sini? Misalkan kita mau membuat frekuensinya, kita bisa mau buat selnya gitu ya, terhadap frekuensi terhadap apa? Terhadap kolom atau terhadap row totalnya atau terhadap total gitu. Nah, tinggal kita okekan saja. Nah, di sini kita tahu nih bahwa dari 10 responden ternyata yang laki-laki itu pendidikan tertingginya cuman sarjana, sementara yang perempuan 3 dari 5 orang, 3 yang pasca sarjana, 2 orang yang sarjana. Itu dari sisi ukuran dalam statistik ya. Kalau kita misalkan ingin mau membuat penyajiannya ya, bisa misalkan grafiknya, misalkan bisa pakai bar chart ya. Bar chart itu kita misalkan mau melihat perbandingan rata-rata ya antara pendapatan dengan pengeluaran, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa kita langsung bandingkan nanti. Nah, tinggal okekan saja. Oke. Nah, nanti bisa kita lihat ternyata pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran. Itu hal yang wajar dan harus terjadi ya. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kemudian kita mau lihat misalkan pie chart ya untuk komposisi, untuk frekuensi, data frekuensi. Berarti kita tinggal tekan grafik pie chart gitu ya. Nah, pie chartnya kategori apa yang mau kita lihat? Misalkan si pendidikan gitu ya. Tinggal kita okekan. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata yang paling besar adalah yang di bawah atau sama dengan SMA. Gitu. Kemudian kita misalnya mau melihat bagaimana pola hubungan sebelum kita ke analis lebih lanjut, nanti korelasi, regresi. Kita mau coba-coba nih lihat pola hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran, apakah dia linear atau tidak gitu ya, apakah sejalan atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat grafiknya, berarti kita lihatnya adalah scatter plot. Ya, scatter plot misalkan antara si variabel pendapatan dan pengeluaran. Tinggal kita okekan saja. Nah, seperti ini, jadi bentuknya linear gitu ya, bentuknya antara pendapatannya meningkat, pengeluarannya meningkat, diiringi dengan pengeluaran yang meningkat. Pengeluaran meningkat ya harus diiringi dengan pendapatan yang meningkat juga. Kemudian kita mau misalkan kita melakukan operasi matematik di dalam stata gitu ya. Misalkan kita mau variabel baru, kita bentuk generate gitu ya, generate variabel tabungan. Tabungan merupakan adalah pendapatannya dikurangin dengan pengeluarannya, berarti kan sisanya adalah ditabung gitu. Nah, jadi ada terbentuk variabel baru, variabel tabungan. Bisa kita lihat di tabel editornya, edit saja. Nah, seperti itu, keluarlah variabel barunya. Kemudian hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan di dalam pengenalan stata ini, kita bisa melihat distribusi dari data kita gitu. Jadi ya distribusi tabel saja gitu. Misalkan apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Misalkan kita menggunakan normal pp plot atau pakai Kiki plot gitu. Atau menggunakan histogram juga bisa. Ya. Kalau kita lihat dari normal pp plot misalnya, ya variabel apa yang mau kita lihat? Misalkan pendapatannya.
Oke, nah jadi dia kalau dia berada di sekitar garis Y sama dengan X atau 45 derajat itu dianggap normal. Hanya saja ini bersifat subjektif. Bagaimana menguji kenormalannya yang bersifat objektif? Ya, kita melakukan pengujian normalitas. Ya, di sini bisa kita lakukan di summary. Di sini ada distribusi n-test. Kita menggunakan apa nih? Misalkan menggunakan Shapiro-Wills atau menggunakan Squamous-Kurtosis atau Shapiro-Francia, misalkan Shapiro-Wills. Nah, di sini variabel yang mau kita uji adalah pendapatan. Ya. Apakah dia normal atau tidak? Kita lihat dulu. Nah, H0 itu dia datanya berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Nah, kalau dia lebih besar dari tingkat kesalahan atau signifikansi kita, misalkan kita menggunakan signifikansi 5%. Nah, kalau kita gunakan 5%, berarti ini di atas signifikansi, maka tidak tolak H0 sehingga dia datanya dianggap normal. Nah, cukup sekian untuk pengenalan dari software Stata. Kita akan lanjutkan untuk metode-metode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.